Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Babu sutratil musalli. Bab yang keempat tentang sutrahnya orang yang sholat. Sutrah penghalang, satir, ya, satirnya orang yang sholat. Kan rukun sholat kan syarat-syarat sholat menghadap kiblat, termasuk syarat-syarat sholat yang 5 tadi menghadap kiblat. Nah, untuk menghadap kiblat tadi disunnahkan. Hukumnya sunnah mengambil satir atau membuat satir penghalang antara kita dengan orang-orang. Ini sunnah ini bisa dikatakan sunnah matrukah. Hampir saja sunnah yang ditinggalkan hari ini. Kenapa? Karena banyak muslimin dan muslimat sholat tidak kenal dengan sutra lagi. Bahkan jangan untuk mengamalkan saja, untuk mengenal sutra pun nggak tahu apa hukumnya. Ya. Padahal hukumnya sunnah. Ini kata ulama, sunnah yang ditinggalkan hari ini, yaitu sholat menghadap sutra. Jadi kita di antara sunnah-sunnah sholat, ya, diusahakan menegakkan sutra atau satir atau penghalang di depan kita. Jadi hukumnya menurut jumhur ulama sunnah, tapi menurut mazhab Maliki, mazhab Imam Maliki wajib. Menurut jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali, hukumnya sunnah. Apa arti sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan ya wala yu'aqabu litarikihi, dan tidak disiksa, tidak dikasih ancaman untuk yang meninggalkannya. Itu menurut pengertian fikih. Tapi menurut pengertian para ulama ahli tasawuf, sunnah tadi ditinggalkan mendapatkan cinta Allah, dikerjakan mendapatkan cinta Allah, ditinggalkan rugi. Ditinggalkan rugi. Nah, jadi berpikir dulu orang untuk meninggalkan sunnah. Ya, meninggalkan sunnah rugi, sama dengan mendapatkan kerugian. Jadi sunnah sholat adalah satir di depan kita. Hadis yang pertama, an Abi Juhaim Ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithmi la kana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari wa ka'a fil Bazzar min wajhin akhar arba'ina kharifa. Dari Abi Juhaim bin Hadis Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya seseorang yang lewat di depan orang sholat, orang yang lewat depan orang sholat mengetahui apa yang akan dia dapatkan dari dosa-dosa,
apa yang didapatkan dari dosa-dosa, bencana-bencana, ya, maka dia akan mau berhenti menunggu sholat dia. Dia akan mau berhenti di depan orang itu, tidak mau lewatinya sampai dia salam, menunggu dia salam, mau berhenti menunggu selama 40. Lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sholat. Itu hadis riwayat Bukhari. Ditambah lagi Bazar 40 apa? 40 tahunkah? 40 bulankah? 40 harikah? Ada keterangan lain, arba'ina kharifa, 40 tahun. Lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada dia lewat depan orang yang sholat. Nah itu Pak ya. Lama nggak tuh Pak? Jangankan 40 tahun, 4 menit aja kita nggak tahan. 4 menit aja kita nggak tahan. Ya, mau coba cepat kita. Lebih baik kita menunggu 40 tahun daripada kita melewati orang yang sholat. Nah, itu kata Nabi SAW. Ini pentingnya sutra. Nah, satu perintah kepada orang yang sholat. Perintah kepada orang yang sholat. Itu meletakkan sutra di depannya. Satu lagi perintah bagi orang yang enggak sholat. Jangan melewati orang yang sholat. Ya, bagi yang sholat letakkan sutra di depannya. Bagi yang tidak sholat jangan melewati orang yang sholat. Itu perintah lain. Ya. Kalau apa hukum lewat di depan orang yang sholat? Orang sholat itu lewat di depannya. Hukumnya Pak? Hukumnya menurut jumhur ulama, melewati orang yang sholat di depannya adalah haram. Haram ini. Hukumnya haram. Ini menurut jumhur. Apa jumhur tadi? Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan hukumnya lewat di depan orang yang sholat haram. Nah sekarang bagaimana sutra tadi? Bagaimana sutra tadi? Atau penghalang tadi? Hadis nomor 2, an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu muakhiratir rahli, akhrajahu Muslim. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ditanya tentang sutranya orang yang sholat. Sutranya orang yang sholat. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, seperti muakhiratir rahli, seperti apa ya, handaran tempat duduk di atas unta, ya, unta tempat mengemudinya ada dikasih tempat duduk tadi ada sandarannya untuk punggung kita. Nah sandarannya itu setinggi itulah kata Nabi, muakhiratir rahli, seperti sandaran tempat duduk di atas punggung unta. Berapa itu? Ulama mengatakan 2/3 ziro. 2/3 ziro. Berapa hukum ziro itu Pak? Ya, 1 ziro itu 1 hasta. Dari sini sampai sini 1 hasta. 1 ziro. 1 ziro orang yang normal. Orang yang normal kurang lebih 48 cm. Atau setengah meter lah. Genapkan 50 jadi setengah meter. Ini 1 ziro. 1 ziro dari 1 hasta. Nah minimal tingginya sutra adalah 2/3-nya. Berapa 2/3 dari 48 Pak? Hah? 30-an ya? Ya 30 cm lah. Itulah sutra orang yang sholat. Nah sekarang kita bahas Pak, walaupun tingginya
tingginya minimal 30 cm. 30 cm minimal tingginya. Berarti kalau kurang dari 30 cm, gimana Pak? Hah? Kalau kurang dari 30 cm, maka tidak dianggap sutra. Tidak dianggap sutra. Dalam mazhab Abu Hanifah, tidak dianggap sutra. Tapi dalam mazhab Maliki dan Hambali, masih dianggap sutra. Dalam mazhab Abu Hanifah dan Maliki dan Abu Hanifah tidak sutra. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dianggap sutra. Untuk tinggi sutra yang kurang dari 30 cm. Itu Pak ya. Kemudian jarak antara orang sholat pada sutra berapa? Jarak antara orang sholat dengan sutra di depannya berapa? 30. Tidak, 30. Berarti 150 cm atau 1,5 meter. Kalau mau pasang sutra, hendaknya dia tidak lebih jauh dari 1,5 meter. Kita sholat di sini 3 meter depan sutra, itu nggak dihitung. Itu nggak dihitung 3 meter depan sutra. Tapi yang dihitung sejarak 1,5 meter. Nah, kalau sudah diletakkan sutra di depan dia sejarak 1,5 meter, maka dilarang orang yang lewat, orang yang tidak sholat untuk lewat di depannya. Antara dia dengan sutra itu haram hukumnya. Antara dia dengan sutra maka haram hukumnya perboden, tempat perboden. Yang dilarang kita lewat di depannya. Kita boleh lewat di balik sutra. Di balik sutra. Kalau di depannya boleh, tapi di belakang sutra. Di belakang sutra. Nah itu Pak ya. Kalau di masjid orang banyak tidak pakai sutra kan? Tidak pakai sutra. Karena satu sutranya nggak diado, nggak disiapkan. Kalau di Pakistan tuh banyak sutra-sutra. Ya, hampir setiap masjid banyak sutra-sutra. Kalau kita sholat sendirian, kita banyak sutra-sutra tuh banyak. Tapi kalau di masjid Indonesia nggak ada itu. Maka bagaimana? Maka kalau kita ambil sunnahnya, kita sholat di belakang tiang atau di belakang dinding. Kalau ada tempat lagi, sholat dimanapun. Tapi ambil posisi yang tidak mengganggu orang lewat. Saya kadang-kadang kesal ya. Hari Jumat, sholat di depan pintu. Di depan pintu sholat, ya Allah. Ini ada tempat lain apa? Masih kosong, dia sengaja sholat dalam pintu. Ya Allah. Ya cari tempat yang posisi orang nggak lewat itu. Nah kalau misalnya kita sholat di saf ketiga, maka kita sholat tanpa sutra, nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang tidak sholat, dilarang lewat di depan orang yang sholat sejarak apa? Sejarak 1,5 meter. Kalau dia mau lewatin, kalau dalam mazhab Syafi'i, lewat dari 1,5 meter boleh. Lewat dari 1,5 meter, misalnya di saf ketiga, kita lewat di saf pertama, boleh. Walaupun tak ada sutra, boleh, karena jarak jauh, 1,5 meter. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah dikatakan, tidak boleh melewati orang yang sholat sejarak 3 saf. 1, 2, 3. Berarti kalau saf ketiga dia sholat, dia lewat seimam. Lewat di depan seimam. Saf pertama tidak boleh, saf kedua tidak boleh. Itu mazhab Abu Hanifah, keras. 3 saf. Nah itu Pak ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i sejarak 1,5 meter, 3 kurang lebih 1,5 meter boleh dia lewatin. InsyaAllah bisa dipahami Pak ya. Kemudian ketebalan
ketebalan tiang tadi, kayunya. Berapa tebalnya, Pak? Tak ada batasan. Mau tipis, mau satu tiang, ya, mau tebal, tak ada ketebalan, tak ada batasannya. Yang penting ditegakkan. Dalam sebagian kitab dikatakan minimal, ya, sebaiknya sekepalan tangan. Tuh. Tapi yang penting ada benda yang kita tancapkan sudah jadi sutra. Sekarang, jadi panjangnya sutra berapa? 2/3 ziro atau 30 cm. Jaraknya antara orang sholat dengan sutra 3 ziro atau 1,5 meter. Ketebalan sutra tak ada batas. Kalau tidak ada sutra bagaimana? Kalau tidak ada kayu, tak ada panah, tak ada sesuatu yang ditancapkan, sesuatu yang ditegakkan, nggak ada. Kita nggak mendapatkan sesuatu yang ditegakkan. Apakah ada penggantinya? Apakah ada pengganti sutra tadi? Maka dalam mazhab Syafi'i, pengganti sutra ada, yaitu garis. Maka kita buat garis. Maka garis itulah sekarang ini ulama garis soft. Maka soft itu sebaiknya sejarak 1,5 meter. Ini 120 ya. 120 cuma kan. Nah, kita belum melihat lewat sini karena 120 masih 1,5 meter. Garis soft tadi. Garis yang sunnah tadi, garis yang bagus tadi adalah sejarak 1,5 meter. Maka di Mekah dan Madinah di Arab soknya panjang. Nah, itu sesuai dengan garis soft. Garis itu sebagai pengganti sutra. Dalam mazhab Syafi'i, garis sebagai pengganti sutra. Artinya bagi orang yang tidak sholat tidak boleh lewat antara dia dengan garis. Antara orang sholat dengan garis tak boleh lewat. Kalau lewat di depan garis, di depan garis soft. Ya. Kalau di lapangan kita sholat, kita buat garis, buat garis. Nah, itu Pak ya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah tidak, garis tak dihitung. Dalam mazhab Abu Hanifah garis tidak dihitung. Oke. Hadis nomor ketiga, An Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu liyastatir ahadukum fi shalah walau bisahmin. Hendaknya membuat satir seseorang kalian dalam salat walaupun dengan satu anak panah. Tipisnya seperti anak panah, enggak apa-apa. Ya, hendaknya kalian mengambil penutup, penghalang dalam salat walaupun sebesar anak panah. Tipis kan? Nah, itu. Nabi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu yaqta'u salat ar-rajul muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akharatir rahli al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Al-hadits wa fihi al-kalbul aswad asy-syaitan. Akhrajahu Muslim wa rawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwahu dunal kalbi wa li Abi Dawud wal Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nahwu duna akhirih wa qayyada al-mar'ata bil haid. Ini hadis nomor 4 ini mungkin baru pertama kali dengar mungkin ya. Memutus sholat seorang laki-laki muslim, dapat memutus sholat seorang laki-laki muslim, membatalkan, memutuskan apabila tidak ada di antara dia dan di depannya seperti penghalang punggung unta tadi, ya, seperti sutra. Apabila tak didapat dengan sutra, maka orang yang lewat di depannya tadi ada 3 perkara yang membuat salatnya batal, salatnya putus. Perempuan, keledai, dan anjing hitam. Al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Perempuan,
keledai, dan anjing hitam. Apabila seorang sholat di depan nggak ada sutra, lewat di depannya perempuan, bisa batal sholatnya. Lewat di depannya keledai, batal sholatnya. Lewat di depannya anjing hitam, batal sholatnya. Nah, hadis ini bagaimana Pak? Hadis ini menerangkan hukum tiga-tiga ini menurut jumhur ulama adalah makruh. Tidak sampai membatalkan sholat, cuman menghilangkan konsentrasi. Kita lagi sholat, lewat depan kita perempuan, lewat depan kita keledai, lewat depan kita anjing hitam. Makruh hukumnya. Makruh bagi siapa? Bagi yang sholat, karena tidak bagi sutra, dan bagi yang lewat. Bagi yang lewat, anjing itu kan tidak ada haram kan? Tak ada haram halal bagi dia enggak. Bagi perempuan, haram hukumnya. Jadi bagi orang sholat, makruh hukumnya tidak meletakkan sutra di depannya. Maka menurut jumhur ulama, empat mazhab kecuali satu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi menurut satu mazhab, menurut Imam Hambali, mazhab Hambali yang banyak dianut oleh orang Saudi, mazhab Hambali mengatakan membatalkan sholat. Jadi kalau kita sholat, istri kita lewat depan kita, batal sholat kita. Hadis ini dijawab oleh Ibunda Aisyah. Kalian menganggap kami kaum perempuan sama seperti anjing ya? Ibunda Aisyah mengatakan, kalian anggap kami sama seperti anjing ya? Bukan itu maksud Nabi. Lewat perempuan batal sholat, lewat anjing batal sholat. Bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi adalah menghilangkan konsentrasi katanya. Jadi pendapat Ibunda Aisyah ini sama dengan pendapat jumhur. Ya, tidak membatalkan sholat, tapi hanya menghilangkan konsentrasi. Masya Allah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sesuai dengan konteks hadis, membatalkan sholat. Tapi kalau ada sutra, kemudian di depannya kita lewat, maka tidak apa-apa. Dan ada hadis mengatakan perempuan bukan sembarang perempuan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bukan sembarang perempuan, bukan semua perempuan, perempuan yang haid. Perempuan yang haid bisa membatalkan. Kalau perempuan lagi suci lewat, tak batal. Kalau anak-anak kecil perempuannya nggak batal. Kalau perempuan tua yang nggak haid lagi nggak batal. Perempuan sedang haid lewat depan sholat, batalkan sholatnya. Itu dia diikat dengan haid, kata-kata haid. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayattaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa innama huwa al-qarin. Dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, apabila seorang kalian sholat, di depannya ada sutra, dia sudah ada pasang sutra di depannya, kemudian ada satu orang lain ingin lewat antara dia dengan sutra. Satu orang lain ingin lewat antara dia dengan sutra, lintasi dia, maka hendaknya dia cegah. Kalau dia enggan juga, masih ingin robos juga, falyuqatil, maka perangi dia. Falyuqatil, maka perangi dia. Kenapa disuruh perangi? Fa inna ma'u syaiton, karena sesungguhnya bersama dia ada syaiton. Dia bukan sendirian, bersama dia yang lewat tadi ada syaiton. Berarti kamu merangi syaitannya. Jadi kalau kita sudah pasang sutra, ada orang yang melewat kita, sunnahnya apa?
Dicegah dengan perang langsung. Dicegah dengan lemah lembut. Dicegah dengan lemah lembut. Iya. 1, 2. Masih juga falyuqatil, maksud kata falyuqatil ini diperangi, bukan angkat pedang. Bukan angkat pedang diperangi gocok kita dengan dia, enggak. Falyuqatil ditahan dengan keras. Tahan keras. Keras datang gitu. Pertama lembut. Isyarat we. Kalau masih juga tidak ngerti, tahan keras. Kalau nggak ngerti juga sudah tak perlu dikelahikan gara-gara itu. Ya, itu banyak yang menyalahkan arti hadis ini. Fal yuqatil, Nabi suruh perangi dia, Nabi suruh kelahi dengan dia, Nabi suruh bunuh dia. Masya Allah, masa kita bunuh orang Islam? Ya. Fal yuqatil apa artinya? Hendaknya dia menahannya dengan keras. Kalau masih kau lewat, sudah. Kita nggak batal sholat. Kita nggak makruh juga karena dia yang bawa perkara yang haram. Dia bawa perkara yang haram. Itu ya. Fa inna ma'u qarin, karena sesungguhnya bersama dia tadi yang tadi ada qarin, ada teman. Siapa temannya? Syaitan. Fa inna ma'u qarin, Allah mengisyarahkan syaitan itu teman kita disebut qarin. Qarin. Apa arti qarin? Qarin itu ada 3 haji kan? Haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Ya. Haji ifrad, haji saja. Haji ifrad. Kalau haji tamattu umroh dengan haji. Umroh dulu baru haji. Kalau haji qiran, umroh dengan haji disatukan, satu niat. Bersatu mereka. Umroh dengan haji satu niat. Berarti nyatu dia. Nyatu. Itu teman dekat namanya. Haji qiran. Teman dekat, umroh dengan haji disatukan. Berarti kalau qarin kita, berarti teman dekat kita, teman akrab kita, tak bisa dipisahkan lagi. Berarti kalau qarinnya syaitan, berarti sama dengan teman akrabnya syaitan. Masya Allah. Maka untuk menghilangkan teman dekat itu perlu diperangi. Ya. Dikasih nasihat, jangan lewat orang sholat. Apa hukum mencegah orang yang lewat tuh? Hukumnya sunnah, nggak wajib. Cegah sunnah. Dalam mencegah pun, dalam mazhab Syafi'i dikatakan dalam mencegah pun kita harus hati-hati, jangan sampai kita bergerak 3 kali berturut-turut. 1, 2, 1, 2. Ya, saya lihat di sebagian orang ya. Ya, sholat. Dia maju. Maju dia. Ada salah ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Gitu aja. Kalau jauh, tak perlu. Gini cukup. Jangan sampai kita bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau kita bergerak 3 kali berturut-turut, maka batal sholat kita. Apalagi peranginya. Merangi dia kan. Kita bisa sholat. Tapi menurut kaum Zahiriyah mencegah orang yang lewat depan sholat adalah wajib. Menurut jumhur ulama 4 mazhab sunnah. 4 mazhab sunnah, kaum Zahiriyah adalah wajib. Hadis nomor 6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an. Apabila salat seorang kalian hendaknya menjadikan di depan dia sesuatu. Ya, apakah tongkat, apakah kayu. Fa illam yajid falyansib asah. Kalau dia enggak dapat sesuatu apapun, maka dia tegakkan tongkat dia. Fa illam yakun falyakhuttu khattan. Kalau tidak ada,
maka dia garis. Maka dia buat garis. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian tidak akan memudaratkan dia orang yang lewat di depan garis tadi. Ya. Itu menurut Imam Syafi'i, membuat garis adalah pengganti sutra. Sunnah sebagai pengganti sutra. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Maliki tidak dihitung sutra. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u shalah syai'un. Tidak bisa membatalkan salat apapun. Nah, ini ya. Jawaban dari hadis tadi kan, 3 yang membatalkan salat kata Nabi. Perempuan, keledai, anjing hitam. Ini hadis ini tidak bisa membatalkan salat apapun. Apapun dan siapapun tak bisa membatalkan salat. Wadra'u mastata'tum. Cegahlah orang yang lewat semampu kalian. Jadi kalau orang lewat depan kita sedang sholat, apapun tidak bisa membatalkan sholat kita. Perempuankah, keledaikah, anjing hitamkah, tidak bisa membatalkan sholat kita. Tapi kita disunnahkan untuk mencegahnya. Nah. Itu tentang sutra. Ada satu orang, anak muda, di masjid, anak muda nih. Kemudian dia melihat ceweknya, haram ya, ceweknya haram cewek pacarannya. Di depan masjid, depan masjid. Anak muda ini saking senangnya lihat ceweknya lewat, lari dia menuju ceweknya. Jadi tidak tahu dia melewati orang sholat, melewati orang yang sholat. Lari dia. Setelah itu, setelah salam, orang sholat nih, Syekh, Ustadz nih, panggil, anak muda sini. Kamu nggak tahu apa? Aku sedang sholat. Kau lari di depan aku nih. Maaf Ustadz, nggak tahu katanya. Demi cewek kamu, kau rela, tak sadar lagi orang sholat depan kamu. Gara-gara cewek, dia tak sadar orang sedang sholat. Maaf Tuan Guru katanya. Ya, begitulah cintaku kepada dia. Cintaku kepada cewek tadi menghilangkan perhatian kepada siapapun. Menghilangkan perhatian siapapun. Kalau Tuan Guru cinta sama Allah, Tuan Guru tak akan perhatian sama aku lagi. Ya, kalau kita lagi sholat, kita cinta sama Allah, kita tak akan perhatian dengan siapapun lagi. Masya Allah. Khair. Tapi syariatnya disunnahkan kita memakai sutra. Ini menunjukkan bahwa satir itu penting. Satir itu penting. Bagaimana orang sholat di belakang orang duduk? Banyak orang sholat sunat, orang di depannya lagi duduk. Apakah bisa orang duduk di depannya jadi satir dia? Bisa. Bisa jadi satir dia. Berarti kita yang lewat depan orang yang duduk tadi. Orang duduk tadi. Belakang apa boleh? Di depan orang yang duduk tadi. Ya. Ini orang duduk, belakang sholat. Kita lewat di depan orang duduk. Depan satir. Depan satir nggak boleh. Gitu. Jadi kita perhatikan masalah satir ini. Kemudian saya ingin bab anjuran untuk khusyuk dalam salat. Anjuran untuk khusyuk dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul muhtasira. Nabi melarang seorang salat muhtasira. Muhtasira meletakkan tangannya di pinggulnya gini. Lagi salat gini. Larang Nabi. Dilarang Nabi. Lagi salat gini. Ma'nahu ayja'ala yadahu 'ala khasirati. Dia menjadikan tangannya di atas apa namanya ini? Pinggangnya. Kata Nabi, itu adalah seperti perbuatan orang Yahudi dalam salatnya. Orang Yahudi dalam salat gini. Nah, jadi kita Islam dilarang Nabi salat seperti ini. Termasuk yang salah kita nggak sadar.
Apa itu? Allahu Akbar. Tangan kita di sini. Di sini. Tangan kita itu bukan di siku, bukan di pinggang, tapi di tengah. Di tengah. Orang sholat gini. Nah, salah tuh ya. Tapi bab selanjutnya nanti dibahas. Bab rukun sholat. Saya banyak temu terutama pada santri yang sholat masih gini. Ya, kayak orang kedinginan. Kan kedinginan. Bukan gini, bukan. Taruh tangan itu bukan di siku, tapi di telapak tangan. Telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kiri. Di atas punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan kanan kita di atas punggung telapak tangan kiri ini. Atau digenggamkan. Pergelangan tangan kiri digenggamkan dengan tangan gini. Dua cuman. Letakkan aja atau genggam. Kalau lewat ini di tengah salah. Apalagi di siku salah. Jadi kita dilarang sholat dengan bentuk tangan kita di pinggul kita, di pinggang kita. Kemudian idza quddimal asya fabda'u bihi qabla adshal maghrib. Kenapa? Karena itu menghilangkan kekhusyukan. Hadis yang kedua, apabila dihidangkan makan malam, maka kedepankanlah makan malam, dahulukan makan daripada sholat maghrib. Ya, apabila kita ingin sholat maghrib, ingin berbuka puasa, ketika berbuka hidangan makan datang, maka makan dulu. Kenapa? Karena menghilangkan konsentrasi. Itu anjuran supaya konsentrasi tadi. Ya. Sehingga yang menghilangkan konsentrasi itu dihindarkan semua. Jangan sampai sholat pikir makan. Jangan sampai sholat pikir pada makanan. Apabila dihidangkan makanan, maka dahulukanlah makan daripada sholat. Itu hadis Nabi SAW. Muttafaqun alaih. Apa hukumnya mendahulukan makan dari sholat? Sunnah. Ya, sunnah. Mendahulukan makan dari sholat sunnah. Maka kalau bulan puasa ini dikasih jarak antara azan dan qomat. Ya. Itu untuk semua sholat. Untuk semua sholat. Sholat apapun. Bukan hanya maghrib saja. Hadisnya hanya maghrib kan. Tapi itu semua sholat. Isya, kita mau makan malam, makan dulu, baru sholat isya. Tahlilan, seperti tahlilan. Ya, banyak masalahnya tahlilan kan. Satu ya, kalau bisa. Ini risau saya nih. Kalau bisa yang buat tahlilan ini setelah isya. Jadi tidak mengganggu waktu isya. Kalau nggak bisa juga dibuat setelah maghrib, maka selesaikan tahlilan, sepakat orang ikut tahlilan, sholat isya setelah tahlilan, setelah makan. Ya, jangan sholat isya dewe-dewean. Ya, itu Pak ya. Sholat isyanya setelah tahlilan berjamaah, sepakat. Kalau satu kampung sepakat itu senang betul ya. Masya Allah. Hadis teramalkan. Bila dikedepankan makanan, dihidangkan makanan, maka dahulukanlah makan daripada sholat. An-Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa fa inna rahmat tuwajihu." Apabila kalian sholat, maka jangan mengusap pasir ataupun kerikil yang menempel di kening kalian. Dulu zaman Nabi lantainya masih tanah, pasir, ya, kerikil. Maka sahabat habis bangkit dari sujud tadi ngusap pasir di keningnya. Maka Nabi melarang, apabila kalian sholat jangan mengusap kening kalian, jangan mengusap pasir di kening kalian.
Kenapa? Karena rahmat sedang tertuju pada dia. Rahmat sedang tertuju pada dia. Karena gerakan-gerakan di luar sholat adalah menghilangkan khusyukan. Tanda orang khusyuk itu, khusyuk emang hati, khusyuk emang amalan hati. Tetapi dapat diketahui dengan tanda-tandanya. Tandanya apa diantaranya? Anggota tubuhnya tenang. Anggota tubuhnya tenang. Sibuk dia, aku khusyuk, enggak khusyuk enggak itu. Kenapa? Anggota tubuh enggak tenang. Anggota tubuh kita tenang, itu satu tanda di antara khusyuk. Maka Nabi melarang kita mengusap pasir kening kita. Kenapa? Karena gerakan tadi di luar sholat. Gerakan di luar sholat. Masya Allah. Semoga Allah kasih kita kepahaman yang benar ya. Sholat ini gerakannya pun diatur. Diusahakan tidak ada gerakan lain di luar sholat. Seperti ini. Nah, ini gerakan nih, gerakan. Tapi kita nggak sadar kan? Nah, nggak sadar itu. Itu gerakan lain. Usahakan gerakan-gerakan di luar sholat yang tidak diatur dalam sholat ditiadakan. Orang yang paling mirip sholat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang paling mirip sholat dengan Rasulullah. Ya, kalau kata istri Ibnu Sayyidina Abu Bakar, kalau Sayyidina Abu Bakar sholat seperti kayu ditancapkan, tak bergerak. Maksudnya sampai burung bisa bersender di kepala dia. Hakim, Masya Allah. Maka satu hari Sayyidina Abu Bakar melihat istrinya sholat, bergoyang badannya, maka dihardik oleh Sayyidina Abu Bakar. Hampir aku batalkan sholat aku, kata istrinya. Hakim marahnya, setelah sholat dia katakan, kenapa kamu sholat gerak-gerak tadi? Kalau hati kamu khusyuk, maka badan kamu akan tenang. Kalau hatimu khusyuk, badanmu akan tenang. Maka kita latih badan kita dalam sholat untuk tidak bergerak-gerakan yang di luar sholat. Insya Allah. Menggaut-gaut itu boleh. Saya jangan lebih 3 kali berturut-turut. Tapi keseringan ya, Masya Allah. Dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam salat. Menoleh dalam salat. Apa hukumnya ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, wa ikhtilasun yakhtaliu syaitan min salatil abdi. Itu adalah ikhtilas, rampasan. Rampas yang dirampas oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Ya. Curian yang dirampas oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Berarti menoleh tadi adalah syaitan sedang mencuri sholat kita. Apa hukum menoleh? Hukum menoleh dalam sholat, hukumnya tidak mengapa. Asalkan yang bergerak hanya leher. Tak mengapa, artinya tidak membatalkan sholat. Artinya tidak batal sholat kita. Tapi kalau bergeraknya dada, batal. Dada bergerak, maka saya sering nanti kalau salam harus leher yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang salam, assalamualaikum. Dadanya bergerak, batal sholatnya. Yang bergerak hanya leher. Kalau dada bergerak, berarti dia tidak lagi ada kiblat. Jadi berpaling dari kiblat, itu batal sholatnya. Ya, hukum menurut dalam sholat diperbolehkan. Artinya apa diperbolehkan? Tidak membatalkan sholat selama yang bergerak tadi hanya leher. Ya, walaupun banyak. Ya, kita kan kadang-kadang sholat
Tengok orang sana. Noleh sholat tadi kan. Jadi gerakan dalam sholat ada namanya gerakan kecil dengan gerakan besar. Gerakan besar tangan, kaki, ya, itu gerakan besar. Itu tidak boleh 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut nggak boleh. 1, 2. Katal. Gerakan kecil, gerakan jari. Gerakan jari, gerakan kecil. Berkali-kali pun, beribu kali pun tak mengapa. Tak apa. Gerakan kecil, gerakan jari. Nah, tangan besar, kaki besar, langkah menutup sop yang sholat, yang kosong. Misalnya di depan kita sampai kosong. Banyak orang yang nggak tahu ini. Sunnah kan tutup, sunnah kan? Masuk itu dan langsung ada caranya. Satu, jadi langsung satu, gerakan yang besar dalam sholat, gerakan kaki, lompat, gerakan besar batal. Ya. Gerakan kaki, gerakan tangan. Gerakan yang kecil itu tidak mengapa dalam sholat. Apa gerakan kecil itu? Gerakan jari. 1. Gerakan leher. Tidak apa. Artinya tidak apa artinya? Tak batal artinya. Jangan bilang nggak apa-apa ya. Nggak batal sholat. Gerakan leher. Apalagi gerakan apa lagi? Mato. Mato kita gerak terus. Itu gerakan kecil. Hidung. Ini kuping. Ya. Masuklah maaf ya. Zakar. Gerak terus sama sholat. Itu gerakan kecil. Gerakan kecil itu. Nah, gerakan besar kaki dengan tangan. Nah, itu jangan lebih dari 3 kali berturut-turut. Selain itu kecil. Jadi menoleh dalam solat, kata iyyaka wa iltifat fi shalah fa innahu halaka fa in kana la budda fa fil tatawwu'. Hendaklah kalian hati-hati dari menoleh dalam solat. Hindarilah oleh kalian menoleh dalam solat, karena sungguh itu adalah kehancuran. Kata-kata Nabi adalah kehancuran. Kalau tidak mungkin tidak, kalau harus menoleh, maka buatlah dalam solat sunat. Buat dalam solat sunat. Hukumnya enggak batal tapi makruh. Dalam Syafi'i tidak batal tapi makruh kalau leher bergerak. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kana ahadukum bis shalah fa inna yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yamini walakin an shimali tahta qadamai muttafaqun alaihi bi riwayatin aw tahta qadamihi. Apabila kalian salat dan dia sedang bermunajat dengan Allah. Orang sholat sedang berbincang-bincang dengan Allah. Kata ulama, kalau kamu ingin berbincang dengan Allah, sholat. Kalau kamu ingin ngomong dengan Allah, sholat. Kalau kamu ingin Allah ngomong dengan kamu, baca Quran. Ya, kalau kita ingin ngomong dengan Allah, sholat. Kalau kita ingin Allah ngomong dengan kita, baca Quran. Kata Nabi, seseorang sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah, sedang berbicara-bicara dengan Allah, maka janganlah dia meludah di depannya. Ingin ludah di depan, jangan, karena di depannya Allah. Ya. Janganlah di sebelah kanannya. Dilarang meludah sebelah kanan dan depan, tetapi meludah sebelah kiri atau di bawah kaki. Itu di zaman Nabi yang masjidnya masih tanah.
Ya, ada aturannya kalau meludah sebelah kiri atau di bawah kaki. Jangan di ke depan, jangan ke kanan. Zaman sekarang tak bisa lagi, Pak ya, karpet semua. Nah, karpet semua, karena kiri karpet semua, bawah karpet juga. Marah orang ya. Caranya tisu dikantongin. Udah? Gitu. Kalau orang yang sering meludah ataupun ingusan-ingusan, bawa tisu di kantongnya. Ada apa? Flu kan? Kantongin. Tisu apa? Ingus, ludah nggak najis. Ingus, ludah bukan najis. Kantongin. Nah, itu Pak. Air mata nggak najis. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana kiramun Aisyah sadarat bihi janiba baitiha faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha fa inna la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati wa fi kisati an bijaniyah abi jahmin fi fa inna alhadni an salati. Tirai penutup jendela atau pintu. Tirai penutup pintu Ibunda Aisyah yang ada di samping, yang dia ada di sudut rumahnya, itu kain itu ada gambar-gambar, Maka Nabi sholat, setelah sholat Nabi mengatakan, amiti anna kiramaki hadha. Lepaskan tirai ini, atau ganti tirai ini. Hilangkan tirai ini dari kami. Karena apa? Karena gambar dia itu melalaikan aku tadi. Gambarnya melalaikan aku sholat tadi. Maka orang yang sholat sebaiknya di depannya itu tidak ada gambar-gambar atau tulisan. Pakai baju bertulisan belakangnya. Kita sholat belakangnya nggak boleh. Ya, gambar-gambar atau tulisan. Karena menghilangkan kekhusyukan. Batal enggak batal. Tapi menghilangkan kekhusyukan. Bahkan kita bisa baca dalam sholat. Maka saya kalau pakai sarung tuh yang ada merek itu di atas. Wadimor. ya es. Belakang kita kan. Itu belakang dia kan terbaca. Nah, untuk menghindari orang lain rusak sholatnya, maka saya di atas tuh. Belakang saya tak ada bacaan. Itu kata Nabi Ibnu Aisyah, hilangkanlah tirai ini karena gambarnya melalaikan aku tadi sholat. Masya Allah. Ini di depan masjid nian, gambar kalender. Baca kalender. Masya Allah. An Jabir bin Samur radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaknya satu kaum meninggalkan kebiasaan mengangkat pandangan mereka ketika sholat. Ya, hendaknya satu kaum meninggalkan kebiasaan mereka mengangkat pandangan mereka ketika sholat. Jadi sholat tadi di mana pandangan kita? Sholat tadi kepala, nah ini ya, sholat kepala tegak. Kepala tegak. Kepala, punggung, dan pinggang sejajar. Cuman pandangan di bawah. Jadi sholat jangan ditundukkan. Kita disuruh menundukkan pandangan, bukan menundukkan leher. Atau nasi itu khusyuknya. Apalagi dibantu dengan bahunya. Iya, lehernya tunduk, bahunya tunduk. Wah, itu. Bukan itu khusyuk, ya. Kepala, punggung,
dengan pinggang sejajar. Pandangan mata kita ke bawah. Nah, Nabi melarang yang ke atas. Jadi mata kita lagi salat mana Pak? Bagusnya. Mata kita lagi salat, bagusnya melek atau pejam? Bagusnya melek. Bagusnya melek. Pejam boleh. Pejam boleh, tapi bagusnya melek. Kalau melek, kemana lihatnya? Ke tempat sujud. Berdiri, arah pandang kita ke tempat sujud. Ketika rukuk, tempat sujud. Ketika i'tidal, tempat sujud. Sujud, tempat sujud. Duduk bersujud, tempat sujud. Tahiyat akhir, tahiyat awal, ke tempat sujud. Pertama, pandangan pertama ke tempat sujud terus. Tempat sujud terus. Ada pendapat yang kedua, ketika berdiri pandang ke tempat sujud, ketika kita rukuk pandangan ke empu jari kaki. Nih. Jadi boleh sujud, boleh empu jari. Ketika i'tidal, sujud. Ketika sujud ke hidung. Sujud ke hidung. Ketika tahiyat ke jempol kanan. Ketika tahiyat ke jempol kanan. Ke jempol. Telunjuk kanan. Itu masuk ke rukun salat ini. Hendaklah suatu kaum meninggalkan kebiasaan mereka melihat ke atas dalam salat. Kalau tidak, maka Allah akan mencabut perintah mereka. Kalau tidak akan kembali lagi penglihatan mereka tadi. Itu ya, tidak boleh kita lihat ke atas. Lihat ke atas. Memang betul sebelum perintah memalingkan kiblat kita ke arah Ka'bah, Nabi SAW sering lihat ke atas. Sering lihat ke atas, berharap turun wahyu yang mewahyukan kepada Nabi supaya paling ke kiblat, ke Ka'bah. Ketika umat Islam salat menghadap Baitul Maqdis. Salat menghadap Baitul Maqdis berapa lama, Pak? 16 bulan atau 17 bulan. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah 16 bulan 17 bulan awal, Nabi dan sahabat salat ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sini lah. Mekah sini. Mekah sini, sini. Jadi berbalik. Nabi Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Nabi berharap turunlah perintah pengalihan kiblat sampai 16 bulan 17 bulan. Nah, setelah itu turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dengan tenang, tidak boleh bicara dan tidak boleh lihat ke atas. Insyaallah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul la salata ta'am wala huwaida fi al-akhbathan. Tidak ada salat di depan makanan dan tidak ada salat sedangkan dia menahan kencing dan nahan berak. Ya. Pertama, kalau hidangan makanan sudah dihidangkan, maka makan dulu baru salat. Yang kedua, kalau kita sesak kencing atau sesak berak, ya, qomat sudah dikumandangkan di masjid. Bagaimana nih? Ayah takut tanggunglah. Nah, kita selesaikan dulu WC. Biarlah nanti kalau kita selesai WC, dari WC orang sudah sholat, biarlah. Itu lebih bagus daripada kita paksakan kita masuk sholat sedang kita sholat menahan kencing. Sholat menahan berak. Itu Pak ya. Kenapa? Menghilangkan kekhusyukan. Menghilangkan kekhusyukan. Sah nggak? Sah. Sholatnya sah, tapi khusyuk kita hilang. Nabi at-tatha'ubu minasyaiton. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakdhim mastata'a.
Menguap, hukum menguap. Kata Nabi, menguap adalah dari syaitan. Menguap dari syaitan. Bersin, bagus. Bersin daripada Allah. Ya. Kita tidak bisa menahan bersin, tapi kita bisa menahan menguap. Ya. Bersin bagus. Kalau bersin apa coba? Alhamdulillah, berarti bagus. Kata Nabi, menguap adalah dari syaitan. Karena menguap tadi itu bisa ditahan. Apabila kalian menguap dalam sholat, maka hendaknya tahan sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Falyaqdhim mastata'ah, hendaknya dia tahan semampu mungkin. Ya, kalau menguap, ngantuk, nguap, itu bisa kita tahan. Kalau nggak ditahan juga, maka hadis lain mengatakan hendaknya ditutup dengan tangan. Dengan tangan kiri, dengan tangan bagus, tangan kanan, tangan tangan. Tangan kiri, punggung. Itu. Nah, itu dalam sholat ya. Dan di luar sholat juga gitu juga. Kalau menguap sebisa mungkin ditahan, kalau nggak tahan juga tutup dengan tangan. Jangan menguap terbuka mulut kita. Itu ada adab. Masalah hadis tadi 3 perkara yang memutuskan sholat tadi, kata ulama mansuh dengan hadis yang mengatakan tidak ada yang membatalkan sholat. Yang saya bacakan terakhir tadi, mansuh. Ya, hukumnya mansuh. Ada yang mengatakan tidak mansuh, tetap berlaku. Seperti mata Hambali mengatakan tidak mansuh, masih berlaku. Masya Allah. Kemudian masalah melompat, apakah melompat berkali-kali atau sekali ya? Kalau untuk melompat sekali sudah batal. Melompat dalam sholat, melompat batal. Bagaimana menghalangi anjing keledai yang depan kita sholat lewat? Ya. Dia tak ngerti sudah lewat, biar banyak. Ya, kemudian masalah tangan, posisi tangan tadi di mana? Apakah posisi tangan ya? Nah, ini sebenarnya pembahasannya masuk rukun-rukun sholat ya, masuk rukun-rukun sholat nih. Apakah tadi silang telapak tangan kita nih kalau Imam Syafi'i mengatakan telapak tangan kita nih di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Di tengah-tengah. Imam Syafi'i. Imam Hanafi mengatakan telapak tangan kita di bawah pusat. Nah, di bawah pusat. Imam Hambali mengatakan telapak tangan kita di dada. Yang Hambali. Imam Maliki mengatakan telapak tangan kita dilepaskan. Maka kalau Maliki sholat, nah, jadi mazhab berbeda. Adapun perbedaannya hanya situ, di atas pusat, di bawah pusat, dada atau lepas. Adapun yang ke samping itu dalam sebagian ulama, bukan ulama kan ya, sebagian pendapat dalam ilmu tasawuf ya, samping karena hati kita katanya letaknya di sebelah kiri, maka hati jangan lari, jangan kemana-mana, pegang katonyo. Jadi lebih bagus ke tengah, bukan ke samping. Tapi kalau ke samping mana ya sah, tapi bagus ke tengah. Kemudian masalah angkat tangan ada putar-putar. Ya, itu sebenarnya masuk bab selanjutnya. Pak ya. Ah, telunjuk gerak-gerak apa hukumnya, Pak? Gerakan kecil. Jadi tidak apa-apa. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, dalam
tunjuk dalam sholat. Ini sebenarnya pembahasan selanjutnya ya. Dalam menunjuk dalam sholat, tahiyat tuh, Imam Syafi'i mengatakan tangan kita, jari telunjuk kita dilepaskan dan digenggam, diangkat ketika illah asyhadu alla ilaha illallah, diangkat dan ditahan sampai salam, ditahan dan tak digerak-gerakan sampai salam. Jadi at-tahiyatul barakat posisinya rendah bawah. Ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah naik, ditahan sampai salam. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan diangkat ketika kalimat nafi, la ilaha, akad illallah turun. Jadi dia sholat gini kan, sekali ya, at-tahiyatul mubarakatuh satulillah sampai selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Itu cuma Imam Abu Hanifah. Imam Hambali mengatakan sunnah digerak-gerakkan setiap lafaz Allah, setiap lafaz Allah, at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul barakatuh shalawatu lillah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu mazhab Hambali, digerak-gerakkan. Imam Maliki dengan Imam Hambali sama, cuma bedanya cuman kalau Imam Maliki digerak-gerakkan, lupa saya apa ketika apa itu gerakan terus. Jadi ada ulama yang mengatakan digerak-gerakkan, wa harraka isba'ahu, dan menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Menggerak-gerakkan artinya apa? Artinya menggerakkan banyak berkali-kali. Tapi Imam Syafi'i mengatakan menggerakkan jari telunjuknya. Salat berjamaah, posisi makmum pertama kali diisi belakang imam. Ya, jadi makmum pertama kali datang belakang imam. Datang makmum yang kedua berdiri di sebelah kanan makmum pertama. Makmum ketiga sebelah kiri. Keempat kanan, 5 kiri. Seimbangkan shaf. Seimbangkan shaf. Kalau didahulukan dahulukan kanan. Tapi ada perintah seimbangkan shaf. Jangan berat sebelah. Tangan kanan ini kosong. Salah. Seimbangkan shaf. Itu posisi. Bagi laki-laki atau perempuan. Sama. Kalau penuh baru shaf kedua. Shaf kedua bermulai dari belakang imam. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jangan ujung dulu diisi belakang imam. Itu posisi salat berjamaah. Apabila kita salat di depan Ka'bah, apakah kita salat menghadap ke Ka'bah atau ke tempat sujud? Ya. Boleh kedua-duanya. Menghadap Ka'bah boleh, sujud boleh. Tapi kalau kita jarang-jarang salat di depan Ka'bah, salat menghadap Ka'bah bagusnya. Bagus salat menghadap Ka'bah, karena dalam hadis setiap saat 24 jam, setiap detik Allah turunkan 100 rahmat, 120 rahmat turun di depan Ka'bah. Ya, 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Untuk orang yang tawaf 60. 40 rahmat untuk orang yang salat. Dan 20 rahmat untuk orang yang memandang. Dia enggak salat, enggak tawaf, dia duduk ya, mandang Ka'bah, dapat 20 rahmat. Jadi setiap saat Allah turunkan 20 rahmat, 120 rahmat, 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang salat, dan 20 rahmat untuk orang yang memandang. Jadi memandang Ka'bah berpahala. Kita kalau salat, ya kalau salat sunat jangan depan Ka'bah, karena depan Ka'bah itu orang tawaf. Kalau salat wajib baru di depan Ka'bah. Ya. Kalau salat sunat belakang-belakang lah. Ya. Hukum salat menang kencing, menang kentut, apa hukumnya? Kalau kencing dan berak tadi sudah kan makruh hukumnya.
Kalau kita terasa mau kencing mau berak sebelum sholat, sunnahnya selesaikan dulu baru sholat. Kalau terasanya dalam sholat, maka jangan batalkan. Kalau bisa tahan. Makruh memang makruh, tapi dibatalkan haram. Membatalkan sholat gara-gara kencing haram. Harus bisa ditahan. Nah, hukumnya sholat sesak kentut wajib ditahan. Wajib ditahan. Ya. Kalau nggak ditahan lagi sudah keluarkannya. Hukum soft. Banyak orang yang beranggapan kalau diisi anak kecil yang belum balik, sok terputus, hilang ya. Sok nggak terputus. Soft tidak terputus. Ingat nih. Soft tidak terputus gara-gara di sifat kita anak kecil. Cuman kurang afdol itunya. Jadi kalau kita bawa anak kecil, bagus kita pergi pinggir atau belakang. Kalau nggak bisa lagi di tengah, bawa anak kecil, bawa apa? Karena soft tidak terputus. Cuman keafdalannya berkurang karena perintah Nabi hendaknya yang di belakang aku ini orang yang pintar-pintar, orang yang besar, orang cerdas, yang ngerti sholat, bukan anak kecil. Cukup insyaallah. Semoga Allah Taala beri kepada kita taufik untuk mengamalkan kita ketahui, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tasalil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma barik lana fi hadhil qaryah. Allahumma khir lana wa akhtar lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Tawaffana wa anta radin anna ghaira qadban. Tawaffana ghair maftun birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.